Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karen Audrey Dehesianka, mahasiswa keperawatan dari Ristika Sujaya Husada Bogor. Hari ini saya akan melakukan tindakan manajemen choking atau manajemen tersedak pada bayi, pada ibu hamil, dan pada orang biasa. Choking atau tersedak terjadi ketika adanya benda asing yang masuk dan menyumbat ke saluran pernafasan. Yang pertama, manajemen choking pada bayi. Segitu. Cek respon dan lihat tanda-tanda bayi tersedak sesuatu. Melakukan manever sandwich dengan meletakkan jari telunjuk di mulut bayi untuk memastikan mulutnya terbuka. Kemudian posisi kepala lebih rendah daripada bokong. Menggunakan telapak tangan, hentakan sebanyak 5 kali. Dan pastikan dan evaluasi apakah benda yang menyangkut sudah keluar. Namun pastikan untuk tidak terlalu kencang melakukan hentakan agar tidak terjadi fraktur pada bayi. Jika saat dievaluasi benda masih tersangkut, balikan bayi, letakkan jari manis di antara puting susu. Lakukan chest thrust sebanyak 5 kali. Lalu evaluasi jika makanan atau benda masih tersangkut di dalam, lakukan finger swab menggunakan jari kelingking. Masukkan jari dari mukosa terdekat sampai yang terjauh untuk mengambil makanan atau benda yang tersangkut. Namun jika posisinya terlalu jauh, jangan paksakan untuk di swab menggunakan jari karena bisa saja benda atau makanan tersebut makin jauh ke dalam saluran pernafasan. Selanjutnya saya akan melakukan manajemen choking pada ibu hamil jika tersedaknya pada tersedak total. Pertama, kita berdiri di belakang pasien. Minta pasien buka kakinya selebar bahu. Lepaskan tangan pasien dari leher. Minta pasien agak membungkuk sedikit. Masukkan kaki kita yang paling dominan atau kaki kanan yang paling kuat di antara kedua kaki pasien. Kemudian kepalkan tangan, letakkan di antara PX, processus xiphoideus. Kemudian lakukan hentakan sebanyak 5 kali ke dalam, kemudian ke atas. Kemudian evaluasi apakah pasien sudah merasa lebih baik dan benda yang tersangkut sudah keluar. Jika belum, lakukan hal yang sama sampai pasien merasa lebih baik dan apa yang menyangkut di tenggorokannya sudah keluar. Selanjutnya saya akan melakukan manajemen choking pada kejadian tersedak total di mana benda atau makanan benar-benar menutup saluran pernafasan. Atasnya, tangan pasti memegangi leher. Tidak adanya keluar suara karena benar-benar diblokir itu saluran pernafasannya. Dan biasanya pada pasien dengan kejadian tersedak total ini mukanya akan pucat karena benar-benar tidak ada oksigen yang keluar masuk. Pertama, cek respon pasien. Pastikan apakah pasien benar-benar tersedak. Yakinkan bahwa kita bisa menolong pasien agar pasien bisa menjadi lebih tenang dan kooperatif selama tindakan kita lakukan. Kita akan melakukan Heimlich maneuver. Pertama, kita berdiri di belakang pasien. Minta pasien buka kaki selebar bahu. Lepaskan tangan dari leher. Masukkan kaki kita di antara kaki pasien dengan kaki yang lebih kuat. Lalu letakkan tangan kanan yang sudah di kepala dan tangan kiri mengunci di antara processus xiphoideus dan di atas umbilicus. Minta pasien untuk sedikit membungkuk. Lalu ketika akan melakukan ini, lakukan hentakan sebanyak 5 kali ke dalam kemudian ke atas. Lalu evaluasi apakah benda asing sudah keluar. Jika benda asing belum keluar, lakukan lagi Heimlich maneuver sampai benda yang menyumbat itu benar-benar keluar. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pada keadaan pasien tersedak parsial atau tersedak sebagian, di mana pasien masih bisa bernafas, masih bisa berbicara, namun adanya benda yang tersangkut. Caranya, kita pastikan pasien benar-benar tersedak, kemudian yakinkan bahwa kita bisa menolong pasien.
Ajari pasien untuk batuk yang kuat dengan cara menarik nafas dan menahan selama 2-3 detik, kemudian batukkan dengan keras. Ibu bisa ikuti saya, tarik nafas 2-3 detik, Bu. Batukkan yang kuat. Oke, lalu evaluasi apakah benda asingan sudah keluar atau belum. Jika belum, lakukan tindakan yang tadi untuk benar-benar mengeluarkan benda asing yang tersangkut. Jika benda asing sudah keluar, lakukan evaluasi lagi kepada pasien dengan mengecek nadi radialisnya dan tanda-tanda sirkulasi sudah kembali menjadi normal.